Halo warga pecinta KDM. Guys, ternyata Lisa Blackpink akan syuting di Bandung, guys. Akan syuting di Indonesia. Tidak hanya di Bandung, ternyata syuting juga di Tangerang. Kemudian di Kota Tua dan lain sebagainya. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Ini sangat-sangat prestisius sekali ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Blackpink ini syuting di Bandung, di mana letak tempat syutingnya? Di mana daerahnya? Kemudian, apa Lisa Blackpink ini memilih tempat syutingnya di Indonesia? Apakah karena jumlah penonton di Indonesia itu banyak? Apakah ini strategi daripada pemasaran? Apakah ini strategi daripada untuk meraup penonton? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya minta bantuan sama Mbak AI. Ya, yang penasaran jangan skip ya. Halo Mbak AI. Akhir-akhir ini ada informasi yang mengatakan bahwa Lisa Blackpink akan syuting di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Lisa Blackpink ini memilih syuting di Indonesia? Apa alasannya? Apakah tujuannya supaya penontonnya banyak? Apakah ini strategi daripada marketing? Apakah ini sebenarnya S3 marketing? Tolong jawab dengan jujur tanpa basa-basi. Terima kasih. Penjelasan faktual dan jujur tentang alasan kenapa Lisa Blackpink sedang syuting di Indonesia. Macam apa tujuan dari aktivitas itu, dan seperti apa kaitannya dengan strategi marketing. Malang Times. Kenapa Lisa Blackpink syuting di Indonesia? 1. Karena dia terlibat dalam film internasional yang benar-benar dibuat. Lisa Blackpink gak sekadar jalan-jalan ke Indonesia, dia sedang syuting film aksi internasional berjudul Extraction Taigo, produksi Netflix bersama aktor Korea seperti Ma Dong-seok dan Lee Jin-wook. Ini bukan proyek kecil atau video klip biasa, tapi film layar lebar yang akan tayang global. 2. Indonesia dipilih sebagai lokasi syuting karena kebutuhan produksi. Menurut sumber berita, Indonesia dipilih bukan karena sekadar ingin banyak penonton dari sini, tetapi karena keanekaragaman visual lokasi. Bangunan bersejarah seperti Kota Tua Jakarta, lanskap alam seperti Karst Citata Bandung, hingga area perkotaan modern bisa merepresentasikan berbagai setting internasional dalam satu negara. Infrastruktur dan dukungan logistik yang memadai, termasuk availability kru lokal berpengalaman. Biaya produksi yang kompetitif dibandingkan beberapa negara lain. Dukungan perizinan dari pemerintah daerah mempermudah proses syuting. Apakah ini tentang market atau marketing? Ya, tetapi bukan sekadar marketing abal-abal atau S-tier marketing. Memilih lokasi syuting sangat berkaitan dengan bagaimana sebuah film ingin tampil global dan otentik visualnya. Bukan sekadar strategi promosi semata. Namun tentu saja ada aspek marketing dari keputusan tersebut. Dampak marketing, bisnis nyata. Paparan global. Film internasional dengan pemain besar, termasuk Lisa, akan membuat citra lokasi syuting jadi terlihat oleh jutaan penonton di seluruh dunia ketika film itu rilis. Indonesia otomatis terpromosi secara visual global. Ini hal yang marketing worthy. Daya tarik fans. Keterlibatan Lisa sebagai bintang besar tentu menarik perhatian penggemar dari seluruh dunia. Ini akan menaikkan buzz dan awareness untuk film itu. Tapi itu dampak sampingan positif, bukan tujuan utamanya. Namun bukan berarti tujuan utama pilih Indonesia adalah supaya nanti penontonnya banyak dari sini. Produksi film besar selalu mencari lokasi yang paling cocok untuk cerita, efek visual, logistik, dan anggaran. Promosi adalah efek samping yang bagus, bukan alasan utama pilih lokasi. Intinya, Lisa syuting di Indonesia karena perannya di film internasional nyata yang memerlukan lokasi syuting di Indonesia. Pemilihan Indonesia didasarkan pada kebutuhan produksi, visual cerita, dan dukungan lokal. Bukan hanya demi pasar atau buat fans banyak nonton. Strategi marketing ada, tentu saja. Film yang dibintangi bintang global di lokasi menarik bisa meningkatkan buzz, tetapi itu adalah efek bisnis strategi yang wajar seperti film besar lain, bukan taktik manipulatif semata. Kalau kamu ingin, aku bisa jelaskan juga apa itu strategi pemasaran film global, marketing film, dan bagaimana keterlibatan artis seperti Lisa memengaruhi performanya di pasaran. Kenapa lokasi syutingnya sengaja dipilih di Bandung, yaitu di Citata? Apakah ini diminta oleh Kang Deddy Mulyadi atau KDM Gubernur Jawa Barat? Apakah KDM berpengaruh dalam masalah ini? Kemudian, kenapa kalau saya perhatikan itu ya, di Indonesia itu kalau misalnya dijadikan tempat syuting atau misalnya ada konten kreator dari Indonesia, ya misalnya bikin konten di luar negeri, ya selalu rame gitu ya. Kalau misalnya melibatkan Indonesia, apakah ini pengaruh daripada jumlah penduduk?
Tolong jelaskan secara jujur. Berikut penjelasan faktual, jujur, dan berdasarkan informasi yang tersedia mengenai alasan lokasi syuting di Karst Citata, termasuk Stone Garden dan Indiana Camp di Bandung Barat untuk film Extraction T.I. Go yang dibintangi Lisa Blackpink, serta soal pengaruh pemerintah daerah dan kenapa lokasi Indonesia seperti ini sering ramai diperbincangkan. Kenapa Citata, Bandung Barat, dipilih sebagai lokasi syuting? 1. Alasan artistik dan teknis produksi. Lokasi Karst Citata, termasuk Stone Garden dan Indiana Camp, punya lanskap alam yang dramatis dan unik berupa formasi batu kapur yang besar dan visualnya kuat secara sinematik. Tim produksi film internasional sering memilih lokasi sesuai kebutuhan visual cerita, misalnya adegan luar ruang dengan latar alam yang khas. Ini bukan keputusan acak. Tim produksi melakukan survei panjang untuk mencocokkan lokasi dengan visi sutradara dan kebutuhan skenario. Jadi, salah satu alasan utama Citatah dipilih adalah karena visualnya yang unik dan cocok untuk adegan tertentu dalam film, bukan karena semata-mata supaya Indonesia terkenal. Apakah Gubernur Jawa Barat, pejabat lokal meminta lokasi ini? Tidak ada bukti publik yang mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat sendiri atau pejabat tertentu secara khusus memerintahkan tim produksi datang atau menentukan lokasi. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa proyek ini dikoordinasikan produser film internasional dan Netflix, yang bekerja sama dengan tim lokal untuk perizinan dan logistik. Pemerintah daerah, misalnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, hanya memberi dukungan terkait perizinan dan pengaturan lokasi, seperti halnya biasanya terjadi ketika produksi besar datang ke suatu daerah. Support pemerintah lokal biasanya bersifat administratif perizinan, bukan menentukan lokasi secara kreatif atau naratif. Artinya, lokasi dipilih lebih karena kebutuhan film, bukan karena perintah politik atau permintaan resmi dari gubernur. Jadi, apa peran pemerintah daerah? Pemerintah daerah biasanya terlibat dalam hal seperti memberi izin penggunaan lahan, membantu mengatur logistik, menjaga keamanan dan lalu lintas, membuka komunikasi dengan warga atau pihak setempat. Ini adalah praktek umum ketika produksi film besar datang ke sebuah daerah. Itu bukan berarti pemerintah membujuk produksi untuk datang, melainkan mempermudah prosesnya ketika mereka memutuskan untuk syuting di sana. Kenapa lokasi di Indonesia jadi ramai? Kalau ada proyek internasional, beberapa faktor yang membuat lokasi ini masuk Bandung, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Daxby menarik perhatian orang. 1. Karena visual dan keanekaragaman alam, Indonesia punya banyak lokasi dengan alam dan arsitektur yang bisa jadi set film yang jarang ditemukan di negara lain. 2. Produksi internasional semakin terbuka. Produksi film global, seperti Netflix, sering mencari lokasi yang visualnya kuat, tetapi biaya produksi lebih kompetitif dibanding negeri lain. 3. Tentu ada aspek marketing and awareness. Walaupun bukan tujuan utama dipilihnya Indonesia, tentu kalau film besar syuting di lokasi tertentu akan membuat perhatian publik meningkat. Fans dari seluruh dunia berdiskusi online. Media lokal dan global memberitakan lokasi syuting, wisata daerah bisa mendapat exposure. Ini adalah efek samping positif dari proyek besar. Bukan semata-mata karena film ingin mendapat banyak penonton dari Indonesia. Intinya, bukan karena jumlah penduduk Indonesia saja, tetapi karena kombinasi kebutuhan produksi, visual, logistik, dan dukungan lokal, plus tentu saja exposure yang dihasilkan setelah berita syuting tersebar. Intinya, lokasi Citata dipilih karena visualnya cocok untuk cerita dan kebutuhan produksi film internasional. Tidak ada bukti bahwa gubernur atau pejabat tertentu memaksa atau secara langsung memilih lokasi tersebut. Pemerintah lokal biasanya hanya memfasilitasi perizinan dan dukungan administratif, bukan menentukan keputusan kreatif. Popularitas cerita dan artis seperti Lisa memicu perhatian media dan publik. Ini efek dari exposure yang besar, bukan dasar utama dipilihnya lokasi. Kalau kamu mau, aku bisa jelaskan apa dampak ekonomi dan sosial buat masyarakat lokal dari syuting besar seperti ini. Misalnya soal pekerjaan, pariwisata, dan cerita warga setempat. Tolong jelasin dong peristiwa terjadinya batu kapur yang ada di Citata secara detail ya. Karena gue penasaran, ya benarkah di sana itu dulu terjadi laut, ya apakah itu benar dasar laut? Lalu kalau itu dasar laut, apakah seluruh Jawa Barat itu dulu dikelilingi oleh laut? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian apa dampak ekonomi dan sosial buat masyarakat lokal dari syuting besar seperti ini? Tolong jelaskan secara jujur. Ikut penjelasan jujur dan berbasis ilmiah tentang pertanyaan kamu yang pertama tentang batu kapur di Citata Barat. Lalu kita lanjut ke dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal ketika ada syuting besar seperti film internasional. Asal-usul batu kapur di Citata. Apakah itu dulunya dasar laut? Singkatnya, ya benar.
Batu kapur yang ada di kawasan Kars Citatah di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terbentuk karena area itu pernah menjadi dasar laut dangkal jutaan tahun lalu. Bagaimana batu kapur terbentuk? Sekitar 20-30 juta tahun yang lalu, zaman Miosen, kawasan yang sekarang menjadi Bukit Kapur Citatah berada di bawah laut dangkal. Di laut dangkal ini hiduplah organisme laut seperti terumbu karang, kerang, dan mikroorganisme laut lainnya. Ketika organisme-organisme ini mati, cangkang dan kerangka mereka menumpuk di dasar laut Il. Selama jutaan tahun, tumpukan cangkang dan material organik itu mengeras, melapuk menjadi batu karena tekanan geologi, membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai batu kapur atau batu gamping. Apakah itu benar dasar laut? Ya, bukti geologi di daerah itu menunjukkan bahwa dulunya wilayah ini adalah laut dangkal, seperti terlihat dari struktur batu kapur yang terbentuk dari sisa organisme laut. Jejak-jejak struktur yang mirip terumbu karang ditemukan di bukit batu tersebut. Apakah seluruh Jawa Barat pernah dikelilingi laut? Tidak seluruh Jawa Barat secara bersamaan seperti laut besar di sekitar pulau, tetapi banyak bagian di Jawa Barat memang pernah berada di bawah laut pada periode geologi tertentu, terutama jutaan tahun lalu sebelum terbentuknya pegunungan daratan seperti sekarang. Ini adalah proses geologi normal, di mana letak daratan bisa berubah karena naik turunnya muka laut dan pergeseran lempeng bumi. Jadi benar bahwa banyak wilayah yang kini daratan tinggi atau cekungan dulunya terlindungi oleh laut atau merupakan laut dangkal. Misalnya, cekungan Bandung dulu adalah laut dangkal sebelum menjadi daratan. Intinya, batu kapur Citatah berasal dari endapan laut dangkal purba yang kemudian mengeras selama jutaan tahun. Ini adalah bukti geologis bahwa kawasan tersebut pernah berada di bawah laut. 2. Dampak syuting besar film internasional pada masyarakat lokal. Ketika film besar atau produksi internasional datang ke suatu daerah, misalnya lokasi syuting film dengan artis besar, itu bisa membawa dampak ekonomi dan sosial yang nyata, baik positif maupun negatif. Dampak ekonomi positif. 1. Peningkatan pendapatan lokal. Syuting besar sering mempekerjakan banyak tenaga lokal untuk pekerjaan langsung dan tidak langsung. Misalnya sebagai tenaga bantuan, logistik, keamanan, transportasi, catering, hingga layanan akomodasi. Ini memberikan uang beredar di masyarakat. 2. Pendapatan untuk usaha lokal. Hotel, restoran, warung, pedagang lokal, jasa transportasi, dan lainnya biasanya mendapatkan peningkatan pelanggan saat tim produksi berdatangan. Bahkan setelah syuting selesai, wisatawan bisa meningkat karena lokasi menjadi terkenal. 3. Potensi pariwisata jangka panjang. Setelah lokasi syuting menjadi dikenal, karena artis besar atau film populer, area itu bisa menarik pelancong dari luar daerah atau luar negeri yang ingin melihat lokasi aslinya. Ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Dampak sosial tantangan yang mungkin terjadi. Gangguan aktivitas sehari-hari. Syuting besar bisa mengganggu lalu lintas, rutinitas, atau akses ke lokasi tertentu, terutama jika tempat syuting berada dekat permukiman atau jalur publik. 2. Ketidakseimbangan ekonomi. Kadang keuntungan ekonomi tidak selalu merata. Tidak semua warga otomatis mendapatkan manfaat. Usaha terbesar bisa dikuasai pihak luar atau investor besar. 3. Biaya dan tekanan lingkungan. Jika lokasi syuting bersinggungan dengan area sensitif, misalnya kawasan alam atau situs geologi, ada risiko kerusakan alam atau polusi dari aktivitas besar di lokasi tersebut. Kesimpulan, dampaknya. Secara umum, produksi film besar dapat mempercepat perekonomian lokal lewat pekerjaan, transaksi bisnis, dan kenaikan pariwisata. Namun, dampaknya juga bisa membawa tantangan seperti gangguan sosial atau beban lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ringkasan. Jujur pertanyaan jawaban singkat. Batu kapur di Citatah dulu dasar laut? Ya, terbentuk dari endapan laut purba jutaan tahun lalu. Apakah seluruh Jawa Barat pernah dikelilingi laut? Sejumlah bagian pernah berada di bawah laut, tapi bukan laut besar modern. Apa dampak ekonomi sosial syuting besar? Positif. Pendapatan, pekerjaan, pariwisata, tantangan, gangguan aktivitas, distribusi yang tidak merata, potensi dampak lingkungan. Kalau kamu ingin, aku bisa jelaskan bagaimana batu kapur itu dipetakan oleh ilmu geologi. Misalnya stratigrafi, fosil, umur batuannya. Supaya makin paham struktur bumi yang membentuk area seperti Bandung, mau? Wow. Oke ya. Terima kasih ya guys ya. Sekian video ini. Saya pecinta KDM. Salam satu lembur.